Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bedah bagaimana cara menggunakan Ava V1, V2, V3, dan V4. Jadi ini adalah tools bagaimana kalian bisa membuat sebuah konten iklan jauh lebih mudah ya. Disclaimer dulu, ini bukan tools AI yang menciptakan konten-konten AI yang gimana-gimana, tetapi ini lebih kepada tools editing ya. Jadi lebih kepada tools editing di mana kalian kalau sebelumnya ngeditnya itu perlu manual menggunakan seperti CapCut lah, seperti tools-tools pada umumnya yang lumayan ribet. Nah, ini bisa mempersingkat apa namanya dalam cara kita membuat sebuah konten iklan ataupun konten apapun ini sebenarnya bisa ya. Ya intinya dia lebih mempersingkat aja. Nah, sebenarnya tools ini tuh tercipta karena aku ketika bikin konten tuh lama gitu kan, bikin konten lama, ngeditnya lama, ya editorku juga lama ngerjainnya gitu kan. Akhirnya terpikirlah untuk bikin satu toolsnya dan begitu toolsnya jadi, wow, sangat cepat sekali gitu loh. Oke, so kita bahas dulu dari yang Ava V1. Jadi Ava V1 itu cara kerjanya simple guys. Kalian bayangin kayak gini, misalnya nih, aku jualannya rumah ya. Nah, begitu aku mau jualan rumah, yang aku lakukan kan aku akan syuting video-video pendek, bener nggak? Misalnya dari rumah, dari tampak depan aku syuting 5 detik, gitu kan? Terus yang kedua, aku di depan pintu udah deket, 3 detik, Oke. Terus di dalam rumah aku videoin ruang tamunya. Set, gitu kan. Setelah aku videoin ruang tamunya, terus aku jalan sambil ke tangga. Set, gitu kan. Ke ruang kamar. Set, set. Jadi kalau aku jualan rumah, maka aku akan potong video-video pendek. Ya, aku akan potong video-video pendek. Lalu apa yang aku lakukan? Aku akan buka aplikasi editing dan aku menyatukan video-video tersebut. Benar nggak? Nah, ketika aku satukan video-video tersebut, apa yang aku lakukan? Aku tambahin voice over misalnya, atau aku kasih full back sound misalnya. Nah, si apa bisa tuh kerjanya begitu. Jadi kita upload misalnya video-video pendek di sini. Ya, aku coba tes aku upload ya kontennya ya. Sebentar. Nah, ini aku udah coba upload 5 footage pendek-pendek ya. Jadi, ini intinya dia menggabungkan video-video tadi lah ya, video-video pendek-pendek tadi untuk menjadi sebuah satu video. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada over formatnya. Tentu kalau misalnya kita buat ngiklan, kita antara kita pakai square atau enggak kita pakai potret gitu ya. Jadi, kalian yang nentuin. Nah, habis itu di sini ada pilihan-pilihan audionya. Ada audio asli, apakah kita mau pertahankan atau tidak. Kalau kita enggak, ya udah kita matiin kan gitu. Nah, terus di sini ada AI voice over. Ini misalnya kita pengen videonya itu, aduh, kalau saya nggak biasa ngomong mas, gitu kan? Ya udah, kamu minta sama ChatGPT, minta buatin skripnya. Lalu skripnya kamu copy paste di sini, kamu taruh di sini. Ya, nanti tinggal klik generate preview, nanti si AI-nya itu bakalan ngasih tahu lah kira-kira audionya seperti apa gitu kan. Maksudnya video kita yang tadinya tidak ada suara orang yang ngejelasin ini konten tentang apa, jadi ada yang ngejelasin setelah kita menggunakan AI voice over-nya. Contohnya, coba aku cari dulu ChatGPT teksnya ya. Oke, nah misalnya nih ya, aku taruh teks di sini nih. Anggaplah tadi aku apa namanya jualan panci misalnya gitu kan. Nah, ini ada beberapa pilihan suaranya. Nah, si AI yang masih bawaan ini suara voice overnya masih suara AI banget. Nah, ada satu solusi di mana kalian bisa menggunakan apa ya bahasanya ya. Misalnya AI voice overnya kalian matiin, lalu kalian upload VO manual. Ini tuh kan kalian ngupload audio kalian sendiri kan, entah kalian yang ngomong biar suaranya nggak AI banget, atau kalian bisa pakai tools namanya Eleven Labs tuh. Ya, jadi Eleven Labs itu kalian ketiknya di Google namanya Eleven Labs kayak gini, Eleven Labs. Nah, ini yang ini. Nah, ini tuh dia tools di mana kalian bisa generate AI voiceover yang lebih Indonesia banget lah gitu. Jadi nggak AI banget gitu loh. Ya, anggaplah aku pakai ini gitu kan. Aku pakai ini, auto captionnya juga on. Nah, ini juga videonya sudah upload semua, udah tinggal kita start make process. Jadi dia langsung menggabungkan semua video-video pendek yang ada di sini ada 9 detik, 13 detik, 14 detik, 14 detik, 11 detik. Dia gabungin jadi satu, lalu dengan ada voice over di sini. Oh ya, sorry ada ketinggalan satu, ada background musik. Jadi kalau kalian mau upload background musik juga bisa di sini. Gitu. Udah. Jadi dia tinggal processing, tinggal kita tunggu and then videonya jadi. Gitu ya. Nah, sekarang ya kita lanjut ke Ava V2. Nah, Ava V2 ini konsepnya sebenarnya mirip seperti Ava V1. Yang dimana kalau Ava V1 dia konsepnya menggabungkan, nah kalau Ava V2 konsepnya adalah videonya udah jadi. Misalnya, aku punya satu video di mana apa ya bisa kita bilang
potongan-potongan tadi itu udah jadi semua, gitu kan? Dan kita pengen langsung nge-mode bulking. Ya, kita mau nge-mode bulking. Contoh misalnya, aku udah punya video kayak gini guys, misalnya. Nih ya. Misalnya di sini aku punya video total 1 menit. Ini nggak ada soundnya, nggak ada apa-apanya nih. Jadi cuman footage doang. Nah, jadi cuman aku diem, aku lagi duduk, aku lagi pura-pura apa gitu kan. Nah, tugas daripada si Avavi 2 adalah kita upload nih footage kita ada 5, masing-masing 1 menit, 1 menit, 1 menit kali 5 misalnya gitu kan. Nah, lalu di sampingnya udah ada voice overnya gitu loh. Bedanya sama Avavi 1 apa? Avavi 1 masih mentah-mentah tuh. Nah, kalau ini udah jadi full footage-nya 30 detik yang tinggal dipasangin VO. Yang dimana kalau kita ngiklan, kalau kita cuma pakai satu video doang lalu dipasangin dengan satu voice over misalnya, maka yang terjadi adalah kontennya tidak variatif kan gitu, tidak angle-nya tidak macam-macam. Tapi kalau ini kita langsung upload 5, ya kita upload 5. Aku contohin misalnya. Oke, nah aku contohin di sini. Aku upload langsung 4 video. Nah, 4 video ini kan belum ada voice overnya, belum ada suara orang yang ngomong nih video tentang apa. Nah, makanya kalian mesti paham nih pakai Eleven Labs nih. Kalian silakan daftar bikin suara-suara AI. Nah, suara-suara AI dari Eleven Labs kalian download lalu kalian upload di bagian AI voice over di sini. Ya, kita coba aku contoh upload, aku punya file atau enggak, coba aku lihat. Nah, oke. Ternyata aku udah punya AI voice overnya si Eleven Labs. Nah, ini langsung guys, ketika kita misalnya nih subtitle juga udah ada, kita mau tengah, atas, atau kapan, kita tinggal klik generate 4 video ini, dia nanti otomatis footage video aku tadi yang tidak ada AI suaranya, itu otomatis jadi suara AI-nya muncul semua plus ada subtitlenya. Ya, makanya aku bisa bilang Ava ini adalah tools untuk ngebantu kita, yang dimana kita lebih cepat dalam memproses editing, ya, dan ini adalah gini, ini tuh sebenarnya tools yang aku bikin yang biasa aku kalau bikin konten. Dan begitu aku ngelihat rata-rata orang di luar sana kalau bikin konten style-style editingannya begini, konsep-konsep iklannya, konsep-konsep kontennya begini. Ya udahlah kita jadiin aja toolsnya, kita kasih tahu aja orangnya, kita jualin aja sekalian gitu. Akunya juga pakai bermanfaat, teman-teman di luar sana juga bisa bermanfaat. Nah itu Ava V2 ya, udah tinggal kita klik generate, dia langsung jadi 4 video dan masing-masing video memiliki voice over yang berbeda-beda. Gitu. Itu untuk tools yang Ava V2. Lanjut sekarang Ava V3. Nah, Ava V3 ini adalah konsep yang sangat simpel sekali. Jadi dia tuh intinya begini doang guys. Aku coba upload videonya dulu ya. Buat kalian yang belum tahu, aku itu punya konten. Nah, aku biasanya nyebutku kontenku ini namanya faceless ya. Jadi kalau di luar sana orang kan sebutnya faceless konten tanpa wajah ya. Kalau aku nggak tahu kenapa aku sukanya nama konten gue itu namanya faceless. Jadi intinya tuh dia begini. Jadi dia tuh cuman misalnya kayak bagaimana ngiklan di Meta Ads buat usaha klinik kecantikan. Jadi aku itu punya jenis konten yang dimana aku bisa profit 1 juta, 2 juta, bahkan bisa lebih atau aku bisa profit yang sangat gede dengan jenis konten yang cuman begini. Cuman satu video 10 detik, 5 detik, sama satu teks tapi ngehook. Udah nggak ada apa-apa. Selesai. Ya, ini fungsi Ava V3. Jadi dia cuma untuk kayak gitu. Nah, nanti di Ava V3 ini bisa langsung generate 5. Jadi tiap konten itu bisa beda-beda kata-katanya gitu. Ini misalnya hook 2. Jadi lebih bisa kita bilang kalau faceless konten itu atau Ava V3 itu dipakai buat kita yang konten-kontennya tuh sekiranya ada hook-hook yang menarik gitu. Ya, misalnya kayak kita jualan rumah, pakai Ava V3 cocok nggak? Kayaknya agak kurang cocok gitu. Misalnya kita jualan yang lain lagi, misalnya kita kayak aku nih jualnya produk digital, mungkin lebih masuk akal. Kenapa? Karena sesuatu yang kita jual tuh bikin orang penasaran, gitu loh. Ya, dan dengan ada hook kayak begini doang orang penasaran. Nah, terus tinggal kita pilih backsoundnya gitu. Jadi kita upload backsound. Nah, ini juga kita bisa pilih ya tampilannya mau di mana. Udah tinggal klik export selesai gitu lah. Jadi lebih apa ya namanya? Apa V3 tuh konsep konten iklan yang simpel. Dan ini sekali lagi tools ini tuh aku ciptain karena aku melakukan konten-konten gue. Jadi intinya tools ini adalah aku yang biasa aku lakukan konten-kontenku yang biasa aku edit, aku selalu pakai jenis-jenis konten seperti ini gitu. Dan aku ini biasa aku diajarin, aku biasa ngajarin di kelas-kelas aku bilang kalau kalian bikin konten jenisnya ada ini, ada jenisnya ini, cara ngeditnya begini gitu. Aku bahkan punya kelas yang ngajarin ngedit manual pakai CapCut. Ya. Nah, sekarang sepertinya mereka sudah tidak perlu aku ajarin pakai CapCut karena dia udah bisa pakai Ava dan selesai gitu loh. Oke, nah itu Ava V3. Nah, Ava V4 ini adalah next level daripada Ava V3.
Nah, bedanya apa? Coba, sekarang aku upload lagi videonya. Jadi, kalau sebelumnya Ava V3 hanya satu teks, nah ini bisa berbagai macam teks. Contoh, ini ada subtitle timeline. Aku anggaplah mau ambil tiga, misalnya. Iklanmu rugi terus, ya kan? Nah, kalau kita pakai Ava V3 kan nggak masuk akal dong. Kalau misalnya kita tiba-tiba iklanmu rugi terus, ya so what gitu kan, nyambung kan? Nah, ini delaynya kita nolin, ya supaya dia langsung muncul di sini. Nah, misalnya yang teks kedua apa setelah iklan rugi terus? Yuk belajar meta ads bareng Zan Abdullah. Nah, itu teks dua. Teks tiganya apa? Klik link di bawah. Ini contoh ya. Klik link di bawah buat cara daftar. Nah, gitu kan? Nah, ini juga sama, kita bisa upload backsound-nya di sini, ya, subtitle ukurannya juga bisa kita atur kayak gini. Nah, kita juga bisa pakai tengah, kita bisa edit juga warnanya mau apa. Nah, jadi kalau contohnya kita preview misalnya kayak gini. Nah, jadi video ini muncul, apa teks ini muncul, teks kedua muncul, kayak teks tiga muncul, klik link di bawah. Nah, sekarang pertanyaan aku, Ava V4. Kira-kira orang kalau bikin konten pakai yang mana? Ava V4. Kalian kalau bikin konten atau kalian ngelihat orang bikin konten, rata-rata orang pakai Ava V4 gitu. Antara orang tuh talking head ya, atau dia pakai editing yang gimana-mana. Jadi Ava ini sebenarnya tools yang ngebantu kita untuk ngedit sebuah video-video yang tadinya kita perlu pakai CapCut, kita perlu misalnya ngeditnya manual lebih lama, ya kan mesti nggak mesti apa sih ngepas. Kalau kita pakai CapCut nih bikin konten kayak gini, kita ngepasin 3 detik, kita mundurin ya kan subtitlenya. Kalau ini udah otomatis, delaynya berapa detik, mau durasi munculnya berapa detik juga udah bisa, ya kan jumlah render yang muncul segala, segala macam, ya udah bisa tinggal kita generate, download, and selesai. Oke, so guys, jadi ini adalah apa? Aku happy banget bisa share ini dan semoga kalian bisa pakai juga tools apa ini gitu kan? Karena sayang juga kalau aku pakai buat pribadi doang ya. Kenapa aku nggak jualin aja sekalian supaya teman-teman di luar sana juga bisa ikut kebantu ya dengan adanya AI ya. Jadi ini juga tools aku bikin pakai AI, tapi sekali lagi walaupun AI aku bikin ini tidak gratis, aku juga mengeluarkan ratusan dolar by the way untuk membuat ini gitu loh. Jadi aku bikinnya niat juga, jadi supaya ini manfaat buat aku dan juga manfaat buat banyak orang. Gitu ya. Seru banget guys, AI harus kita manfaatin ya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalau kalian pengen daftar tools apa atau masih ada pertanyaan seputar tools apa, ya kalian bisa langsung cek link di deskripsi aja. Kalau mau langsung daftar bisa langsung check out. Kalau ada pertanyaan bisa hubungin aku di DM Instagram ataupun kalau kamu punya kontak tim SPSO kalian juga boleh kontak ke sana gitu atau DM aku juga boleh. Itu aja video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.